Kesempatan ini saya mau share satu ayat yang berkesan dari 4 perikop itu, yaitu di Matius 5:16. Kenapa berkesan? Karena itu kayak menjadi semangat saya, jadi pegangan saya kenapa saya melakukan hal-hal yang bisa dibilang nggak pernah saya lakukan sebelumnya. Injil Matius 5 itu khotbah di bukit, tapi ada tentang garam dunia dan terang dunia. Di 16 dibilang, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Menjadi garam dan terang dunia ini sebenarnya kayak kalimat ini udah lazim banget, udah sering banget didengar, bahkan dari kecil gitu dengar buat ini, dan seolah-olah kayak ayat emas yang hanya hafalan doang tanpa ngerti maknanya lebih dalam. Tapi ketika membaca Injil lebih lagi, banyak hal yang saya dapat. Hendaklah terangmu bercahaya. Gimana sih bisa nunjukin terang ke orang lain? Gimana sih mereka tahu kalau Wiwit itu anak terangnya Tuhan Yesus? Ya lewat perbuatan, lewat hidupnya Wiwit itu gitu. Jadi melakukan hal-hal baik, hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Supaya apa aku melakukan itu? Ya supaya mereka lihat, oh ternyata seorang Wiwit, anaknya Tuhan Yesus, melakukan hal-hal baik yang memang baik gitu. Tapi ingat, saya nggak boleh sombong, karena saya itu hanya kayak pekerjanya Tuhan, tentaranya Tuhan, yang tugasnya di dunia hanya melakukan perbuatan baik yang berkenan gitu. Nah, saya punya sharing pribadi. Ketika bergumul dengan Alkitab, itu banyak banget hal-hal baik, dan secara nggak sadar itu kayak mengubah hidup saya perlahan demi perlahan, tapi pasti menuju satu kebaikan. Kerinduan untuk membaca Alkitab ini udah 2 tahun yang lalu, jadi saya bertekun membaca Alkitab non-stop setiap hari, diniatin berapa pasal, tapi saya niat banget karena saya pengen ketemu Tuhan Yesus lewat firman. Nah, yang kayak saya bilang tadi, itu mengubah hidup saya banget. Jadi karena saya terima kebaikan Tuhan lebih dulu, saya harus men-share kebaikan itu ke orang lain. Ada satu ketika di bisnya saya kalau kerja itu naik shuttle bis, itu saya ketemu orang itu setiap hari itu di bis itu main game, pergi main game, pulang main game. Kalau saya sukanya nulis, jadi kalau di perjalanan 2 jam itu saya akan tulis, atau saya dengar musik, atau apapun itu, hal-hal yang buat otak saya nggak mantep. Nah, kayak tergerak hati saya untuk saya harus komunikasi buat dia gitu. Dan kebetulan waktu itu bisnya lagi macet dan lewat depan gereja. Saya stop depan gereja, dia tuh bingung kenapa saya stop depan gereja. Saya bilang saya mau ikut persekutuan doa di gereja. Oh gitu, oke. Akhirnya ngobrol, ternyata kita seiman. Dia Katolik juga, tapi dia nggak pernah pergi ke gereja karena ngantuk. Dia anak game, jadi main game sampai larut malam, bangun siang, kayak gitu-gitu. Hidupnya kayak gitu sampai umurnya, nggak tahu saya umurnya berapa, tapi kayaknya udah 20-an something. Dan akhirnya saya nggak tahu, saya share kebaikan Tuhan di hidup saya, dan kayak dia tanya, apa yang buat saya mau share kebaikan Tuhan? Saya bilang yang kayak tadi saya ngomong, karena Tuhan itu sudah baik ke saya harus kasih kebaikan yang sama ke orang lain, supaya orang lain itu juga punya kebaikan yang sama kepada orang lain lagi. Akhirnya dia nggak tahu kenapa dia tergerak untuk baca Alkitab. Itu tantangan saya. Dia harus baca Alkitab rutin tiap hari sama Tuhan. Nggak boleh excuse untuk dan dia tergerak tangannya. Setahunya dia udah selesai di perjanjian.
udah mengubah Jonathan, mengubah Jonathan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang rajin ke gereja, baca Alkitab, dan papa juga ikut. Nggak bisa kebayang sama harga uang atau apapun itu, tapi di sini di dalam hati saya satu kita luar biasa. Saya tahu kalau saya tidak ternyata Tuhan saya yang di atas juga itu yang pengalaman yang bisa saya kasih satu. Tapi banyak hal-hal lagi yang nggak tahu, semakin kenal Tuhan semakin punya keinginan untuk share kebaikan Tuhan yang luar biasa, supaya orang-orang tuh mikir kamu ada hari ini karena Tuhan masih sayang sama kamu, Tuhan masih punya misi di hidupnya kamu. Jadi yang tadi, biarkan perbuatan baiknya kita tuh orang lain tahu, bukan sombong, bukan buat untuk Wiwit hebat ya, enggak sama sekali, itu enggak ada kepikiran sama sekali, karena emang Tuhan punya perintah bahwa kita harus berbuat baik. Dan at the end, pada akhirnya mereka akan thanks Lord for everything, for the blessing. Jadi mereka memaknai hidup mereka dan mereka akan berubah. Satu orang baik akan mengubah orang-orang lain menjadi baik. Selalu menyebarkan kabar-kabar baik, bukan kabar-kabar hoax, kabar-kabar sukacita. Itu yang kayak jadi semangat saya. Tadinya saya untuk hanya kalangan tertentu yang seiman, tapi lama-kelamaan saya kayak merasa ini miliknya semua orang. Awalnya dari kelompok kecil, lama-kelamaan jadi universal. Dan saya tahu ini bukan karena hebat menjaga saya, tapi karena Tuhan Yesus yang ada di dalam hati saya, yang Dia titipkan dalam Roh Kudus yang di dalam hati saya, itu memerintah, mengajari saya, menegur saya kalau ada saya salah, dan Dia akan kayak Wiwit, I stand beside you, behind you, in front you. Jadi aku nggak butuh khawatir buat mau apa ke depan, tapi kalau aku sayang sama Tuhan Yesus, aku akan jaga keluar masuknya aku. Ya kayaknya hanya itu aja buat sharing kali ini. Aku pikir semoga itu bisa menjadi berkat buat kita sama-sama, buat semakin sayang sama Tuhan Yesus, buat semakin kenal sama Tuhan Yesus lebih lagi, buat semakin bersyukur tiap hari. Dan ingat kalau hidup kita hari ini misi, yaitu misi memberikan kabar baik dari Tuhan Yesus ke semua orang. Kayaknya di Matius 28 yang terakhir, dia sempat bilang, karena itu, Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ayat 20-nya, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. God is good. Doaku, Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat-sangat baik. Aku tahu Engkau berkarya dari hidupku. Thank you for all, buat aku bisa menjadi berkat buat orang lain, dan orang lain yang dengar video ini juga bisa juga menjadi berkat kepada orang lain yang ada di sekitarnya mereka. Biarkan Injil Kristus semakin menyebar luas kemana-mana. Nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Thank you.